Ikuti audisi online eSports Star Indonesia Season 3, eksklusif di GTV. Jadi pesugihan ini pertanda bahwa akidah seseorang itu nggak kokoh. Ya. Kalau akidahnya sudah tidak kokoh, lalu bagaimana dengan syariah dan ibadahnya? Ya. Lalu bagaimana dengan akhlakul karimah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, bagaimana kabar Anda pemirsa? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Tentunya senang sekali pada pagi hari ini saya David Halik kita bisa kembali lagi silaturahim dalam program Siraman Kolbu Sejukan Hati. Dan pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala Sang Rabbul Alamin. Dan tidak lupa kita berikan juga salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Baik pemirsa, untuk mengawali acara pada pagi hari ini kami akan sama-sama kita mengajak Anda untuk melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita dan mengkajinya dari sudut pandang agama. Dan segmen pertama ini sudah ada bersama kita Ustaz Zaki Mirja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita tidak akan berpanjang kalam. Oke. Kita lihat dulu videonya Ustaz. Langsung. Ya. Fadol, silakan. AP 6 tahun, dianiaya hingga luka parah di bagian mata kanan di rumahnya di Kelurahan Gantarang Tinggi Moncong, Goa. Ironisnya, penganiayaan yang terjadi 31 Agustus 2021 ini usai pemakaman kakak korban Dandi Saputra, 22 tahun. Pelakunya tak lain adalah orang tua korban, KAS 43 tahun dan TAU 47 tahun, dan dibantu paman serta kakeknya US 44 tahun dan BAR 70 tahun. Penganiayaan bermotif ritual pesugihan ilmu hitam ini terbongkar. Tetangga pun melihat korban dalam kondisi terluka parah di mata dan segera menyelamatkannya. Belakangan diketahui kematian kakak korban juga akibat tumbal pesugihan orang tuanya. Dandi Saputra tewas akibat dicekoki air garam sebanyak 2 liter. Hasil pemeriksaan tim medis, AP menderita luka parah di mata kanannya akibat luka sobek 360 derajat. Ia harus menjalani operasi dan kini sudah bisa membuka matanya secara perlahan dengan masa pemulihan kurang dari 1 bulan. Menurut kepercayaan masyarakat, pesugihan merupakan jalan singkat mendapat kekayaan secara cepat. Namun, pesugihan dipercaya bisa menimbulkan petaka atau tumbal bagi yang melakukannya. Kekerasan yang dialami AP menjadi cerminan jika anak rentan menjadi korban kekerasan bahkan dari keluarga dekatnya. Pada tahun 2020 lalu saja, kekerasan pada anak masih sangat tinggi terutama anak perempuan yang mencapai 3.296 kasus, sementara anak laki-laki mencapai 1.319 kasus. Dan total ada 1.111 kasus kekerasan fisik pada anak-anak. Ya, tidak sedikit di kalangan masyarakat yang masih percaya bahwa meraih kekayaan itu harus melalui pesugihan. Ya, kadangkala yang jadi tumbalnya adalah anak-anak. Nah, bagaimana Islam memandang hal ini? Untuk itu silakan Ustaz, fadhol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sebagai seorang muslim ini, kita berdiri di atas 3 pondasi, Bang Nafi. Ya. Yang pertama adalah akidah, Ya. keyakinan. Yang kedua adalah syariah, ibadah kita. Baik ibadah muamalah ataupun ibadah mahdhah. Dan yang ketiga yang gak kalah penting ada akhlakul karimah. Jadi akidah, syariah, akhlakul karimah. Akidah ini akar. Kemudian syariah itu dahan. Ya. Kemudian akhlakul karimah ranting. Jadi ini saling mendukung, tapi asasnya adalah akidah tadi. Ya. Nah, termasuk dalam segala aspek kehidupan, kembalinya kepada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah kenapa ketika seorang manusia lahir dia diazankan untuk mengingatkan bahwa hidup ini niatnya hanya untuk Allah. Nah, termasuk dalam urusan ketika sholat kita baca iftitah, hukumnya sunnah. Tidak dibaca pun tidak apa-apa. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ujungnya lillahi rabbil alamin.
Jadi seorang muslim itu akidahnya harus kembali kepada lillahi rabbil alamin. Itu masih sunnah. Tapi ada yang wajib kita baca dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya Engkau yang kami sembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Termasuk dalam urusan dagang, dalam urusan bisnis. Ya. Jadi kenapa sih surah Al-Fatihah disebut dengan Sab'ul Mathani? Ya, diulang-ulang. Sab'ul Mathani 7 ayat diulang-ulang. Karena buat mantepin hati gitu loh. Setiap kita baca pasti jelb. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi disadarkan kembali hakikat kita seorang hamba, Betul. memintanya kepada Allah dan Betul. memohonnya hanya kepada Iya. Allah. Yang berikutnya adalah bahwa pesugihan ini kan kita bersekongkol dengan jin. Jadi dalam Islam nggak ada istilah ruh gentayangan. Kulir ruh min amri rabbi. Jadi kalau ruh itu udah meninggal dia, diambil sama Allah, udah kembali ke Allah. Adapun istilah kuntil anak gitu ya, terus suster ngesot, itu kan media-media hasil pandangan lokal ya. Atau mesti ngelihat mukanya yang mirip-mirip Nah, gitu ya. betul. Memang makhluk yang satu ini sangat pandai menampakkan diri dalam bentuk apa yang paling kita takuti, kan kayak gitu. Ya. Nah, makanya kalimat lillahi ta'ala itu prinsip hidup kita. Banyak setiap niat ujungnya lillahi ta'ala. Salat, usolli fardhu zuhri arba rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Ujung-ujungnya lillahi ta'ala. Puasa, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi kenapa Rasulullah itu terkenal dengan seorang pedagang pebisnis yang jujur, Ya. al-amin. Karena tidak pernah iri terhadap usaha yang lebih berhasil dan selalu belajar ketika ada kekurangan. Ya. Dan yang paling penting adalah modalnya kejujuran. Nah, jadi pesugihan ini pertanda bahwa akidah seseorang itu nggak kokoh. Ya. Kalau akidahnya sudah tidak kokoh, lalu bagaimana dengan syariah dan ibadahnya? Ya. Lalu bagaimana dengan akhlakul karimah? Makanya acara siraman kolbu ini kan yang dibongkar akidahnya dulu. Ya. Asasnya dulu supaya dia kuat, Ya. nanti syariahnya mantap, akhlakul karimahnya keluar gitu. Ya. 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 Nah, itu pesugihan. Tapi kan jadi ini udah jadi bagian dari budaya ya di Iya. beberapa tempat gitu. Benar, Kayaknya benar. hal seperti itu lazim. betul. Jadi akhirnya berpikir di luar itu jadi nganggapnya kok yang lain begitu kok sama aja gitu. Yang menyedihkannya adalah anak menjadi korban Betul. dalam hal ini gitu. Nah. Anak ya saya wallahu a'lam bishawab. Kita Iya. juga tidak mau menuduh apapun, cuman yang jelas esensinya adalah pesugihannya itu tadi ya. Betul, Bahwa pesugihan. kalau meminta itu jangan kepada makhluk selain Allah, hanya meminta kepada Allah, luruskan akidah. Tidak ada hidupku, sholatku, matiku, semua hanya kepada Betul. Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan kembali lagi. Kita akan bahas lagi, masih ada pelajaran-pelajaran dan hikmah yang kita ambil dari kisah-kisah yang ada di sekitar kita. Tentunya hanya di sini di Siraman Kolbu, sejukan hati. Marah sudah berlebih, akhirnya nafsu yang kita perturutkan tidak bisa melihat mana lain benar dan juga salah. Nah, tapi dalam hal ini kita akan coba kaji ya, itu dari sudut pandang Islam, bagaimana jika seseorang sudah berpisah, laki-laki dan perempuan, ya, dalam hal atau konteks pembagian harta gono gini. Diatur tidak Ustaz? Baik. Jadi berbicara tentang harta gono gini, ini masuk dalam kompilasi hukum Islam ya, Ya, yang pada akhirnya ada di Departemen Agama. ya, Jadi ketika berbicara harta gono gini dalam konteks Islam, maka gono gini tidak ada dalam konsep fikih Islam. tidak ada konsep Islam. Dia hanya dalam kompilasi hukum Islam. Oke, Maka urusan seperti ini kembalinya ke urusan negara. ya, Nah, dalam hal ini yang perlu kita jadikan dasar adalah sebagaimana yang Allah sampaikan. Yang pertama, atiullaha. Kita kalau ingin sukses jadi orang yang taat dan beriman itu prinsip pertama atiullaha. Taatlah kepada Allah. Ini ada kalimat perintah fi'il amr. Atiullaha, taatlah, berarti harus. Yang kedua, wa atiur rasul. Masih ada fi'il amr. Masih ada kalimat perintah. perintah. Tapi yang ketiga, tidak dengan atiu, langsung dia kalimat wa ulil amri minkum. Artinya, kalau taat kepada Allah nggak usah pakai tanya-tanya. Sudah taat aja. Makanya ada istilah ta'abbudi. Ta'abbudi itu sam'an wa ta'atan, kita dengar taat tapi nggak usah pakai nanya lah. Iya, Udah ikut aja, memang udah sejarahnya. Kenapa sih daging babi itu dikatakan haram? iya, Itu ta'abbudi. Ada ta'akuli, logika. Nah, yang berikutnya itu adalah wati rasul, taatlah kepada Rasul. Sama, jadi nggak usah pakai tanya-tanya gitu ya.
Tapi yang ketiga, dia tidak pakai fi'il amr, langsung wa ulil amri minkum. Jadi ini boleh dipakai, boleh tidak. Oke. Tidak ada keharusan. Artinya harta gonogini bukan hal yang wajib ditaati suami istri. Kalau kembali kepada gonogini maka 1/2, setengah. Ya. Karena dia cari bersama. Kalau dia cari bersama. Ya. Cari bersama. Tapi itulah kenapa sekarang ada perjanjian pranikah. Kan lagi ngehits nih, Ya, ya, lagi ya. ngetren. Ya, ya. Pokoknya gue nggak mau nikah ya kalau nggak ada perjanjian pranikah. Boleh nggak gitu dalam Islam? Ada Boleh. perjanjian prenup? Bahkan ketika itu disepakati pranikah, maka kembalinya bukan ke 1/2, tapi ke perjanjian pranikah yang disepakati kedua belah Belah pihak dan pihak. keluarga besar. Iya, iya. Misalnya, saya nyari uang 60% ya, Mm-mm. kamu kan istri di rumah doang, sumur, dapur, kasur, Mm-mm. 40%. Ya dong, Iya, iya. sepakat ya nanti kembalinya ke situ. Artinya dalam pandangan Islam itu pun boleh dipakai. Kenapa? Karena tadi wa ulil amri minkum. Dasarnya yang ke situ. Jadi itulah di kompilasi hukum Islam ya. Betul. Negara sudah mengatur itu Iya. ya. Baik. Nah, saya juga nggak salah kalau tidak salah dengar kalau seandainya dua orang ya laki-laki perempuan menikah tidak memiliki anak, yang tidak boleh diambil itu pertama adalah itu tadi apa namanya maharnya nggak boleh diambil, Iya, betul. nggak boleh diminta, Betul. ya kan? Terus kalaupun ada kesepakatan di antara pihak dan laki-lakinya mau merelakan hartanya, Benar. itu insya Allah juga dapat kebaikan yang banyak ya. Mahar itu sepenuhnya milik istri. Mahar Jadi itu sebenarnya nggak ketika boleh diminta, dipinjam nggak sama suami wajib ganti, jatuhnya hutang. Masya Allah. Masih ada ngutang sama mahar istri nggak? Hah? Apa? Masih ngutang mahar istri nggak? Ya itu dia kepake kemarin. Masya Allah. Bisa aja ente. Siap. Masya Allah. Baik pemirsa, tentunya setiap insan berharap kita memiliki anak keturunan pada saat melangsungkan sebuah pernikahan. Ada orang yang mendapatkan amanah anak, ada juga yang tidak. Tapi juga tidak jarang ada orang yang membuang anaknya di jalan dengan harapan anaknya akan mendapatkan kehidupan lebih baik atau meletakkan anaknya di tempat lain karena kehidupannya, ekonominya kurang begitu baik. Nah, bagaimana jika hal ini terjadi dan ada di sekitar kita? Sama-sama kita saksikan video berikut. Warga dan pengguna jalan yang melintas di Jalan Keramat Raya Jakarta Pusat Senin dini hari digemparkan dengan penemuan sesosok jasad bayi. Bayi dengan tali pusar yang masih menempel di tubuhnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan terbungkus kantong plastik hitam. Sebelumnya jasad bayi malang berjenis kelamin laki-laki itu ditemukan seorang pemuda di pinggir jalan Palmeriam, Jatinegara. Karena mengira jika kantong plastik tersebut berisi sepasang sepatu, sang pemuda lalu membawa kantong plastik tersebut ke Jalan Keramat Raya. Tak disangka saat dibuka ternyata kantong plastik berwarna hitam itu berisi sesosok jasad bayi. Diduga bayi sengaja dibuang oleh orang tuanya demi menutupi aib keluarga. Kini jasad bayi telah dievakuasi ke kamar jenazah RSCM, sementara pelaku yang telah diketahui identitasnya masih dalam buruan petugas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Alasannya mungkin bisa macam-macam ya Ustaz. Iya. Ada yang mungkin anaknya hamil di luar nikah, digugurkan, atau mungkin anaknya sudah janinnya sudah keluar, bayinya sudah keluar, akhirnya terpaksa dibuang untuk menutup aib keluarga, atau juga motifnya adalah ekonomi karena nggak mampu menafkahi anaknya, lebih baik anaknya dititipkan saja dulu. Itu Islam mengaturnya gimana Ustaz? Cara pandang tentang rezeki ini harus dirubah mindsetnya, Bang. Iya. Jadi banyak anak banyak rezeki itu artinya bukan pada banyak anak makin banyak uang, Iya. tapi lebih kepada kita semakin diajarkan oleh Allah lewat anak itu untuk banyak bersyukur lewat ujian-ujian lewat anak. Iya. Jadi jangan merasa kita beriman tanpa kita diuji lagi sama Allah. Iya. Orang yang beriman itulah, orang yang sedang memperbaiki iman itulah yang pasti akan diuji oleh Allah. Termasuk tadi nih urusan anak. Jadi ketika tambah anak lagi pasti akan semakin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Allah akan mengukur seberapa mampu kita menghadapi ujian tadi. Jadi ketika kita tidak yakin bahwa rezeki anak sudah diatur, akan terkikis tuh iman kita. Makanya yang paling penting kalau sudah urusan anak ya hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Iya, iya. Kita hanya bisa memberikan pendidikan yang terbaik. Jangan sampai kayak dulu film punya anak 15 kan. Iya, betul. Anaknya diculik 1. Iya. Ditelepon sama yang nyulik.
suruh tebus. Kata bapaknya, Pak kalau mau ambil aja lagi nih Pak. Gitu kan. Masih banyak nih. Masih banyak. Lagi mau ngurangin. Jadi ya banyak orang tua yang tidak sadar bahwa segala apa yang sudah Allah titipkan dalam hidup itu bagian dari rezeki, dan anak itu rezeki, anak pun rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, iya, iya. Jangan pernah merasa bahwa itu jadi musibah. Iya. Makanya kan kita selalu berdoa dalam ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna. Kita minta wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Kalau kami enggak kuat ya Allah jangan diuji. Tapi kita punya senjatanya. Wa'fu anna, maafkan kami. Waghfir lana, ampuni kami. Warhamna, fangsurna, tolong kami ya Allah. Ala qaumil kafirin. Dari perasaan-perasaan kami ini kufur terhadap rezeki. Jadi apapun bentuknya termasuk anak itu disyukuri, dinikmati. Yang penting kita hanya berusaha. Al-insanu bitadbir, wallahu bitakdir. Kewajiban sebagai ayah itu mencari nafkah. Ya. Tapi pada akhirnya Allah yang mengatur segala rezeki. Kewajiban ibu itu mengurus rumah. Memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak. Tapi ujung-ujungnya Allah juga yang maha menentukan bagaimana si anak ini. Masya Allah. Jadi tetap ya, walaupun sepertinya akal kita mengatakan tidak mampu, tapi yakin bahwa setiap ujian yang diberikan oleh Allah itu tidak mungkin melebihi batas kemampuan kita. Dan setiap anak ada rezekinya dan memohon pada Allah. Betul. Serta berusaha, jangan hanya berdoa saja ya, berusaha terus, insya Allah Allah buka rezekinya. Mungkin kalaupun ada yang menghambat rezeki, kali-kali dosa-dosanya yang dulu, banyak-banyak mohon ampun dulu sama Allah ya. Ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keluasan hati kita. Amin, untuk bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang ada di sekitar kita. Baik, setelah ini saya akan mengajak kita semua untuk sama-sama belajar dari narasumber kita yang pertama dan juga narasumber yang kedua. Tentunya bersama guru kita yang sudah hadir bersama kita. Sesaat lagi Ustadz Danu hanya di sini, di Siraman Kolbu, Sejukkan Hati.